Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Rudi Wijaya dari kelompok 1, peserta di Klatsar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 1 tahun 2021. Pada kesempatan malam ini, saya kembali membuat learning journal khususnya untuk agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar ASN. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan pembelajaran yang telah saya dapatkan pada mata diklat ini. Yang pertama, ada 3 fungsi utama dari seorang pegawai ASN, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian ASN sebagai pelayanan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 3 fungsi pegawai ASN ini sebagaimana ada dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Fungsi pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kebijakan yang diambil oleh negara itu diambil oleh entitas pemerintah. Dan entitas pemerintah ini secara person to person berwujud real konkret dalam bentuk pegawai aparatur sipil negara. Sehingga dapat kita sebut bahwa aparatur sipil negara merupakan representasi dari negara itu sendiri. Sehingga kemudian ketika negara atau ketika pemerintah sudah mengambil kebijakan publik, maka yang melaksanakan adalah pegawai ASN. Kemudian yang kedua, ASN menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik dalam artian masyarakat dalam mengakses pelayanan publik itu dilayani oleh pegawai aparatur sipil negara. Sehingga dalam memberikan pelayanan ini, seorang ASN harus kemudian memiliki nilai-nilai ini akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam konteks ini, ASN bukan hanya dituntut untuk dapat bekerja secara profesional di lingkungan kerjanya, tetapi juga harus memiliki peran untuk merekatkan dan memersatukan pada lingkungan yang terkecil, misalnya keluarga dan lingkungan sekitar rumah. Baik, ini adalah nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, kita sebut sebagai nilai aneka. Apa itu aneka? Ini merupakan singkatan, yaitu untuk menyingkat akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tanggung jawab, sehingga kemudian seorang ASN dalam melaksanakan fungsinya harus dapat mempertanggungjawabkan baik itu kepada instansinya maupun kepada masyarakat secara umum. Tanggung jawab ini akan berkaitan juga kemudian dengan objektivitas. Seorang pegawai ASN tidak boleh bersifat subjektif dalam melaksanakan tugasnya, dan berkaitan juga dengan komitmen, sehingga ia terikat untuk melakukan sesuatu dan benar-benar melakukan sesuatu yang seharusnya atau melakukan tugas yang seharusnya. Nilai yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme ini sebetulnya bisa kita lihat dalam 5 sila dalam Pancasila, sehingga ketika kita memahaminya maka kita akan sadar dan merasa memiliki Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, etika publik. Etika publik ini dapat kita simpulkan atau dapat kita definisikan sebagai standar norma mengenai baik atau buruknya suatu perilaku dan benar salahnya suatu perilaku. Ketika kita bicara baik atau buruk suatu perilaku, maka kita akan menggunakan kacamata dari etika secara universal, sehingga tidak wajib atau tidak harus ada peraturan tertulis untuk menyatakan sesuatu itu baik atau buruk. Tetapi ketika kita bicara benar atau salahnya suatu perilaku, maka kita harus mencari atau menemukan peraturan tertulis yang memang melandasi sesuatu itu dinyatakan benar atau salah. Di Indonesia kita menyebutnya sebagai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya nilai keempat yakni komitmen mutu. Ketika tadi kita sudah bicara mengenai komitmen, maka kita saat ini membicarakan bagaimana berkomitmen sih untuk menghasilkan mutu yang terbaik. Bagaimana mutu itu bisa maksimal? Ada 3 hal yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan atau poin penilaian utama, yakni efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektif artinya ketercapaian dari tujuan yang sudah ditetapkan. Efisien itu bagaimana kemudian untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan itu mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Dan kemudian inovatif berkenaan dengan penggunaan berbagai media yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi tadi, terutama saat ini dengan kecanggihan teknologi yang bisa digunakan oleh para pegawai ASN untuk melakukan tugas dan fungsinya. Kemudian yang terakhir yakni nilai anti korupsi. Sebagaimana ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa jenis korupsi, antara lain kerugian keuangan negara, suap menyuap, pengelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan,
benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, gratifikasi, dan perbuatan curang. Bagi seorang ASN, dilarang sangat untuk melakukan korupsi. Kenapa dilarang sangat? Karena ketika melakukan tindakan korupsi, kepada diri pribadi pegawai ASN akan mendapatkan hukuman, baik itu hukuman disiplin dari instansi dan yang selanjutnya adalah hukuman pidana. Dan kenapa tidak boleh? Karena juga tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai ASN ini akan sangat berpotensi merugikan masyarakat banyak. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya di sini ingin merefresh kembali nilai-nilai LIPI. Ada 3 nilai, yakni integritas, ilmiah, dan unggul. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.